Bab 701, Tiga Pangeran Kegelapan. Fadi berkomunikasi dengan Julian. Julian juga tidak berencana menggunakan identitas sebagai murid Supreme Divine Mansion. Karena istana ilahi tertinggi yang ia bayangkan berhubungan dengan Dara. Sekarang, keempat klan kuno telah bergabung untuk menyelidiki Supreme Divine Mansion dan keberadaan Dara. Sekarang dia hanya bisa menggunakan identitas dan penampilan 49. Selama dia tidak bertemu makhluk-makhluk dari empat klan kuno dan tidak menunjukkan pertahanan fisiknya di depan makhluk-makhluk dari empat klan kuno, dia tidak akan dicurigai. Sedangkan untuk Dara, itu tidak masalah. Sekarang penampilan dan auranya telah berubah. Mulai sekarang, kau adalah adik perempuanku. Julian menatap Dara dan berkata sambil tersenyum, kau juga murid Saint Tianyi, jadi aku akan memanggilmu adik perempuan Dara. Dara sedikit melengkungkan bibirnya, bagaimana mungkin seorang adik perempuan junior lebih kuat daripada kakak laki-laki senior? Ini akan menimbulkan kecurigaan. Akulah kakak perempuan senior, kan? Julian mengangkat bahu dan berkata, itu hanya nama, tidak masalah. Dara mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia biasanya dingin seperti es, tetapi sekarang ketika dia tersenyum, dia terlihat cantik dan menawan. Katanya, sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara mendapatkan prasasti asli klan api. Julian berkata, prasasti asli klan api mudah didapat, tetapi prasasti asli klan bumi, kayu, dan emas sulit didapat. Ketiga klan ini telah lenyap ke dunia gelap dan lenyap dari panggung sejarah. Di mana kita bisa mendapatkannya? Dara juga tidak tahu hal ini. Karena suku-suku ini sudah lama menghilang, mereka menghilang sebelum suku es dihancurkan. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di dunia gelap saat itu? Kenapa tiga suku lima elemen gelap dihancurkan? Apakah ada hubungan antara kehancuran ketiga suku itu dan kehancuran suku es? Dara menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak begitu mengerti hal-hal ini. Katanya, kita cari tempat tinggal dulu. Ada banyak gunung suci di kota api. Julian menemukan gunung suci dengan lingkungan yang elegan dan energi berlimpah dari langit dan bumi, dan membelinya secara langsung. Sekarang, dia sangat kaya, dan mudah baginya untuk membeli gunung suci di kota api. Harganya hanya sedikit baginya. Gunung suci, puncak gunung. Julian dan Dara duduk bersama, keduanya bingung harus berbuat apa. Bagaimana kalau aku turun gunung untuk mencari tahu apa yang terjadi? Julian tiba-tiba berkata, kita tidak boleh menunggu seperti ini. Menurut perhitungan waktu, Tera sudah muncul di klan api. Mustahil baginya untuk tidak bertindak. Selama dia bertindak, kita bisa memancing di air yang keruh. Biarkan aku pergi bersamamu, kata Dara. Hal ini terkait dengan apakah Milan dapat pulih, dia masih sangat khawatir. Baiklah, ayo kita turun gunung dan berkeliling kota. Setelah mencapai kesepakatan, mereka turun gunung bersama dan menuju kota api di kaki gunung. Kota api sangat ramai, mengumpulkan banyak makhluk dari area klan api, dan bahkan beberapa makhluk dari area lain. Di wilayah klan api, masih ada pasar gelap dan arena pertarungan. Tetapi Julian sedang tidak berminat untuk berkompetisi saat ini. Mereka berkeliaran di sekitar kota. Gunung Baiyun. Julian melihat sebuah gunung suci di depannya. Di kaki gunung, terdapat kerumunan besar orang dan banyak sekali kultivator yang berkumpul. Dara menjelaskan, Gunung Baiyun adalah pasar perdagangan terbesar di wilayah klan api. Bahkan empat klan gelap kuno pun membuka toko di Gunung Baiyun. Begitukah? Ayo kita belanja. Julian berjalan menuju Gunung Baiyun di depannya. Gunung suci ini sangat besar dan memiliki bukit-bukit yang bergelombang. Begitu dia memasuki Gunung Suci, dia melihat beberapa bangunan. Masing-masing bangunan independen ini sangat besar, dan masing-masing bangunan dibuka oleh ras primitif tertentu. Bangunan-bangunan tersebut terbagi menjadi banyak area, yang menjual berbagai macam bahan budidaya. Tentu saja, Anda juga bisa melakukan barter. Dulu, Julian sangat iri dengan barang-barang ini dan ingin memilikinya, tetapi sekarang ia memiliki sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di ruang penyimpanannya. Sekarang, sumber daya budidaya itu tidak menarik lagi baginya. Seharusnya ada orang yang menjual informasi di Gunung Baiyun. Ayo kita lihat, kata Dara. Dia dulunya adalah putri dari suku es dan cukup akrab dengan situasi beberapa ras besar. Di masa lalu, ada juga tempat yang mirip dengan Gunung Baiyun milik klan api di klan es. Julian mengangguk. Setelah itu, mereka melanjutkan kunjungan ke Gunung Baiyun. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah istana di kedalaman gunung-gunung suci. Di gerbang istana, terdapat beberapa ukiran karakter besar yang tampak seperti aslinya. Paviliun Tianji. Ketika melihat kata-kata ini, Dara juga sedikit tertegun. Ada apa? Ada yang salah. Julian tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Dara menarik napas dalam-dalam dan berkata, tahukah kau siapa yang berani menyebut dirinya penguasa kegelapan dalam sejarah panjang dunia kegelapan? Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa tahu? Dara menjelaskan, dalam sejarah kelam yang saya ketahui, ada tiga makhluk yang menyebut diri mereka sebagai Dewa Kegelapan. Oh, benarkah? Tiga yang mana? Dara menjelaskan, menurut perhitungan waktu, era pertama adalah era paling cemerlang di dunia gelap. Pada masa itu, terdapat ras primitif yang kuat bernama Eldar.
Meskipun semua ras di dunia gelap pada masa itu cemerlang, Eldar mengalahkan banyak ras. Pemimpin Eldar menyebut dirinya Dewa Kegelapan. Yang kedua adalah Master Pavilion Tianji. Pavilion Tianji sangat misterius. Di seluruh dunia gelap, tak seorang pun tahu dari mana Pavilion Tianji berasal. Yang mereka tahu hanyalah Pavilion Tianji menjual intelijen. Konon, Pavilion Tianji tahu segalanya tentang dunia gelap, bahkan dunia luar. Selama kau sanggup membayar harganya, Pavilion Tianji bisa memberimu semua intelijen yang kau inginkan. Yang terakhir adalah pemimpin jiwa kegelapan. Ia menyebut dirinya penguasa kegelapan, tetapi karena terlalu arogan, keempat klan kuno bergabung untuk memanggil banyak ras kuat untuk mengepungnya. Sejak saat itu, keberadaannya tidak diketahui, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Dara secara singkat berbicara tentang beberapa hal di dunia gelap dan menyebutkan keberadaan yang pernah mendominasi sejarah dunia gelap. Bagaimana sekarang? Tanya Julian. Dara menggelengkan kepalanya dan berkata, di dunia yang gelap saat ini, tak seorang pun berani menyebut dirinya penguasa kegelapan, karena terlalu menyilaukan. Siapapun yang berani menyebut dirinya penguasa kegelapan tentu akan ditantang oleh banyak orang kuat. Dunia sekarang gelap, siapa yang terkuat? Tanya Julian. Dara menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku disegel untuk sementara waktu. Aku tidak tahu seperti apa dunia gelap selama periode itu. Aku hanya mendapat gambaran kasar dari kesadaran Milan. Tapi, di dunia gelap, tidak ada yang terkuat, hanya yang lebih kuat. Bagaimana dengan Santo Tianyi? Berapa peringkat Santo Tianyi di dunia gelap? Tanya Julian penasaran. Santo Tianyi datang dari dimensi di luar dunia gelap. Julian sangat penasaran dengan kekuatannya. Dara menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti semua ini. Satu-satunya yang kita tahu adalah bahwa Santo Tianyi sangat kuat. Dilihat dari kemampuannya memblokir gerbang gunung klan dewa, setidaknya ia berada di level puncak Santo Tianzun. Julian tersenyum dan berkata, kurasa jika Milan bisa dipulihkan, maka Milan akan menjadi yang terkuat dan dia layak disebut penguasa kegelapan. Lagi pula, dia berada di puncak Supreme Oblivion. Bahkan di mata Terra, pemimpin para Titan, Supreme Oblivion hanyalah legenda. Aku hanya pernah mendengar ada orang yang mencapai level setengah Supreme Oblivion, tapi aku belum pernah mendengar ada yang mencapai level Supreme Oblivion. Bab 2702, Intelijen Pembelian. Setengah langkah menuju puncak kelupaan tertinggi, ini jelas merupakan kekuatan yang dapat disebut sebagai penguasa kegelapan. Jika Milan benar-benar dipulihkan, dan dengan orang kuat seperti Milan yang melindunginya di sisinya, bukankah dia akan dapat berjalan bebas di dunia gelap? Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum Milan dapat pulih. Sekarang, dia hanya memahami satu dari 5 elemen asli. Itu benar. Julian teringat sesuatu dan bertanya, karena Pavilion Tianji masih ada, di mana Master Pavilion Tianji sekarang? Milan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, siapa yang tahu? Dunia gelap pernah mengalami pertikaian sipil yang hebat, yang menyebabkan perombakan besar-besaran kekuatan di dunia gelap. 4 klan gelap kuno mendominasi, sementara ras-ras lain dihancurkan, menghilang, atau bersembunyi dari dunia. Meskipun Pavilion Tianji masih ada di dunia gelap, penguasanya telah menghilang. Bagaimana kekacauan dalam sejarah dunia yang gelap ini dimulai? Tanya Julian penasaran. Dara menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Julian tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia berjalan menuju Pavilion Tianji di depan. Ada banyak makhluk yang pergi ke Pavilion Tianji, dan semuanya ada di sini untuk membeli informasi. Pavilion Tianji sangat besar dan memiliki banyak staf resepsi. Resepsionis ini akan menanyai makhluk yang datang dan menanyakan informasi apa yang ingin mereka beli. Kalian berdua, apa yang ingin kalian ketahui? Begitu Julian dan Dara memasuki Pavilion Tianji, seorang wanita muda dan cantik datang dan bertanya dengan sopan. Julian mengamatinya dan mengetahui tingkat kultivasinya. Dia hanyalah seorang yang mulia surgawi agung. Kekuatan ini sangat kuat di alam luar. Dia setidaknya seorang penguasa alam tingkat ke-5 atau ke-6. Namun di dunia yang gelap, itu tidak cukup baik. Kau tidak bisa memberiku informasi yang kuinginkan. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Biarkan makhluk yang bertanggung jawab keluar, kata Dara ringan. Resepsionis itu meliriknya. Dara memperlihatkan sedikit aura. Ketika nafas ini keluar, resepsionis yang mulia surgawi agung gemetar seluruh tubuhnya dan berkata dengan tergesa-gesa, kalian berdua, silakan lewat sini. Dipimpin oleh resepsionis, Julian dan Dara pergi ke aula resepsi penting di Pavilion Tianji. Setelah memasuki ruang resepsi, banyak buah-buah rohani langka disajikan. Siapa yang mencariku? Pada saat ini, suara malas terdengar. Saat suara itu datang, seorang pria berwajah muda masuk. Ia berpakaian sangat sederhana dan wajahnya tampak acuh tak acuh. Kekuatannya sangat kuat, berada di puncak alam Wu Tianzun. Dengan tingkat kultivasi ini, seseorang dapat dianggap sebagai tokoh dominan di dunia luar. Pria itu masuk dan langsung menuju kursi pertama di ruang resepsi. Ia duduk, menyilangkan kaki, dan menatap Julian dan Dara. Dia bisa merasakan kekuatan Dara. Auranya tidak kalah dengan auranya, bahkan lebih kuat darinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia berasal dari Pavilion Tianji. Bahkan jika orang-orang kuat dari 4 klan kuno datang, dia akan tetap berhati-hati.
Saya ingin tahu informasi apa yang kalian berdua ingin beli. Tanya pria itu dengan tenang. Julian berkata, aku ingin tahu bagaimana situasi klan api sekarang. Oh. Pria itu menjadi tertarik, menatap Julian, dan bertanya, aspek mana yang Anda maksud? Semuanya, kata Julian, semua informasi tentang klan api. Lelaki itu mengangkat bibirnya, memperlihatkan senyum tipis, dan berkata, ada berita, tetapi tergantung apakah Anda sanggup membayar harganya. Julian tidak membuang waktu. Dengan pikiran, beberapa harta karun aneh dan langka muncul di hadapannya. Ia melambaikan tangannya dengan santai, dan harta karun itu pun melayang ke arah pria itu. Dia bertanya, bisakah kami membeli informasi tentang suku api? Harta karun langka. Ketika pria itu melihat salah satu materi, matanya langsung memerah. Ia segera menyingkirkan sikap acuh tak acuhnya dan berkata, saya bertanggung jawab atas makhluk hidup di area klan api Paviliun Tianji. Nama saya Sadi. Saya ingin tahu dari mana kalian berdua berasal. Julian berkata dengan tenang, 49, ini kakak perempuanku, Lila. Itu kamu. Sadi tak kuasa menahan diri untuk menatap Julian lebih lama dan berkata, kau adalah 49 yang memenangkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di arena klan bulu beberapa waktu lalu. Aku sudah lama mendengar namamu. Sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas wilayah klan api Paviliun Tianji, Sadi mengenal 49. Ia bahkan tahu asal-usul 49, bahwa ia berasal dari alam pusat, dan bahwa ia adalah seorang tetua Jiangsan dari Akademi Dewa Surgawi. Julian mengangguk lembut. Sadi tersenyum dan berkata, Anda ingin informasi tentang suku api, apakah itu karena suku Titan? Julian menatapnya dan bertanya, apakah ada dendam antara klan api dan klan Titan? Tunggu sebentar, aku akan mencari informasi. Setelah Sadi selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Ia pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat pula. Ia kembali hampir seketika. Ia memegang sebuah gulungan kuno di tangannya. Ia membukanya dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, ketika Terra belum menjadi pemimpin para Titan, ia pergi berkelana dan bertemu dengan Santo dari suku api. Mereka jatuh cinta dan menjadi pasangan. Akhirnya, dia ditemukan oleh klan api, yang membawa kembali Sang Santo. Karena klan api memiliki aturan bahwa Sang Santo harus tetap perawan, dia melanggar aturan suku, sehingga dia dikurung di area terlarang klan api. Sadi menceritakan kisahnya secara singkat. Tira juga telah bekerja sangat keras. Setelah rekan tahunnya ditangkap dan dibawa kembali ke suku api, ia berlatih keras dan akhirnya menjadi pemimpin suku Titan. Ia telah datang ke suku api lebih dari sekali untuk mengambil kembali gadis suci suku api, tetapi selalu ditolak. Akhirnya, klan api mengajukan permintaan. Selama dia bisa masuk ke tanah suci klan api dan membawa pergi gadis suci klan api tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Jadi begitulah, Julian tiba-tiba menyadari. Sadi melanjutkan, kabar tentang Terra dari Paviliun Tianjiku adalah dia pernah pergi ke reruntuhan klan es. Dia mungkin sedang mencari pedang es yang bisa menahan klan api. Akhirnya, dia dan kau muncul di klan bulu, lalu dia menghilang. Sadi menceritakan semua informasi yang diketahuinya kepada Paviliun Tianji. Sambil berbicara, dia menatap Julian dan bertanya, apalagi yang ingin kamu ketahui? Julian berkata, aku ingin tahu seperti apa klan api sekarang. Apakah Terra sudah datang ke klan api? Sadi berkata, tidak ada pergerakan dari suku api saat ini. Terra seharusnya belum datang ke suku api. Oh, ya. Dia teringat sesuatu dan bertanya, kau pernah bersama Terra sebelumnya? Apakah dia mendapatkan pedang es, harta paling berharga klan es? Menurut informasi dari Paviliun Tianjiku, pedang es harusnya ada di tangan putri klan es. Putri klan es sudah lama menghilang dan muncul di tanah suci klan es beberapa waktu lalu. Bersama putri klan es, ada juga sosok yang disebut rumah ilahi tertinggi. Selain itu, di tanah suci klan es, beberapa tokoh kuat bertarung melawan tokoh-tokoh kuat dari 4 klan kuno. Di antara mereka adalah Dewa Surgawi Suci yang mengikutimu sebelumnya. Apakah ada Terra juga? Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Sadi menatap Julian, menunggu jawabannya. Jaringan intelijen Paviliun Tianji sangat mengerikan. Mereka dapat mengetahui banyak hal dari beberapa petunjuk. Mereka menduga bahwa masalah ini mungkin terkait dengan Julian, karena Terra sedang mencari pedang es, dan Julian memiliki 2 Dewa Surgawi Suci di sisinya, dan ada banyak tumpang tindih. Paviliun Tianji mengetahui hal ini, dan klan bulu tentu saja mengetahuinya juga. Namun tidak seorang pun bisa yakin. Mengenai hal ini, Julian berkata dengan tenang, apa hubungannya ini denganku? Aku sudah lama berpisah dari mereka. Bab 2703, Teror Paviliun Tianji. Kecerdasan dari Paviliun Tianji sungguh hebat. Hanya beberapa orang suci yang kuat dari 4 klan kuno yang mengetahui tentang istana ilahi tertinggi yang dibayangkan Julian. Namun, Paviliun Tianji sudah mengetahuinya sekarang. Ini menunjukkan bahwa intelijen Paviliun Tianji telah menyusup ke 4 klan kuno. Julian tidak ingin terjebak di dunia gelap. Ia tidak ingin dicurigai, jadi ia menyelesaikan masalah ini tepat waktu. Saya baru saja ke sini. Waktu saya bersama Terra, saya dengar dia mau datang ke suku api. Dari yang saya dengar darinya sebelumnya, sepertinya ada dendam besar antara suku api dan suku Titan.
Saya kesini untuk menanyakan apakah ada acara besar di suku api akhir-akhir ini. Sadi tersenyum dan berkata, suku api relatif tenang saat ini. Paviliun Tianjiku juga memiliki informasi tentang suku api. Jika Terra benar-benar pergi ke suku api, informasinya akan bocor. Apakah Paviliun Tianji punya informasi tentang ras lain dari ras 5 elemen primitif gelap? Tanya Dara. Oh. Sadi melirik Dara dan bertanya sambil tersenyum, dari 5 ras gelap asli, hanya ras api yang tersisa. Apakah kau ingin tahu informasi tentang ras itu? Dara berkata, 3 suku emas, kayu, dan tanah. Akan lebih baik jika kita bisa mendapatkan informasi tentang prasasti asli ketiga suku tersebut. Kau datang ke tempat yang tepat, kata Sadi sambil tersenyum cerah. Paviliun Tianji ku tahu segalanya tentang dunia gelap. Selama kau sanggup membayar harganya, kau bisa mendapatkan semua yang ingin kau ketahui. Julian berkata, saya ingin menemukan prasasti asli dari 5 ras elemen, tetapi sekarang ras emas, kayu, dan tanah telah lama menghilang dalam sejarah. Di mana saya bisa menemukannya? Sadi berkata lagi, saya bilang, berikan harga. Julian bertanya, apa yang kamu butuhkan? Sadi menatap Julian sambil tersenyum dan berkata, keluarkan semua sumber daya kultivasi yang kau menangkan dari klan bulu, dan aku, Paviliun Tianji, akan memberimu informasi yang kau inginkan. Apakah kamu bercanda? Julian langsung berseru, tahukah kau berapa banyak sumber daya kultivasi yang kuperoleh di arena klan bulu? Ini setara dengan semua sumber daya ras yang kuat. Aku tahu. Sadi tersenyum tipis dan berkata, tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan informasi yang kau inginkan. Untuk memulihkan seorang ahli puncak setengah langkah kelupaan tertinggi, ada harga yang harus dibayar. Setelah dia dipulihkan, dunia gelap akan kacau balau. Struktur dunia gelap akan dirombak. Ini bukan masalah kecil. Paviliun Tianjiku tidak akan meminta ini terlalu banyak, kan? Dan informasi ini tidak tersedia di sini. Aku harus membawamu ke markas. Mendengar ini, Dara mengerutkan kening. Julian juga terkejut. Sadi ini menakutkan sekali. Hanya karena dia menginginkan prasasti asli dari 5 suku, dapatkah kita mengetahui apa yang ingin dia lakukan? Kau tak perlu menatapku seperti itu, kata Sadi tenang, meskipun tingkat kultivasiku belum tinggi dan aku belum mencapai alam surgawi suci. Jika aku ingin menjadi makhluk yang bertanggung jawab di suatu wilayah, pertama-tama aku harus masuk ke basis data markas untuk membaca banyak buku kuno dan mengetahui banyak hal tentang dunia gelap. Sadi melanjutkan dengan tenang, ketika seorang ahli tingkat atas muncul di klan S, itu adalah rahasia bagi dunia luar, tetapi bukan rahasia bagi Paviliun Tianji kita. Paviliun Tianji juga tahu bahwa klan S pergi ke 4 klan lainnya dan ingin menggunakan prasasti asli dari 5 elemen untuk mengumpulkan mantra 5 elemen tertinggi guna memulihkan para ahli klan S yang gagal menembus alam. Sadi mengatakan hal-hal ini dengan santai. Dalam pertempuran sebelumnya di Tanah Suci klan S, Paviliun Tianjiku juga mendapatkan informasi intelijen terperinci, serta rekaman pertempuran. Boneka yang disempurnakan oleh Istana Ilahi Tertinggi itu omong kosong belaka. Dia awalnya adalah orang kuat dari klan S yang gagal mencapai alam pelupa tertinggi, jadi... Sadi menatap Julian dan Dara lalu berkata, kalian adalah makhluk yang mengaku sebagai keturunan Istana Ilahi Tertinggi. Klan S menggunakan jiwa S untuk menyelamatkan hidup kalian. Kalian adalah putri klan S. Dara mengepalkan tangannya, merasakan hawa dingin. Sadi tersenyum dan berkata, kau memang berniat membunuh kami, tapi percuma saja. Informasi ini sudah tersebar ke seluruh cabang Paviliun Tianji di berbagai wilayah. Namun, mereka belum pernah melihatmu dan tidak bisa menganalisis identitasmu. Saat ini, hanya aku yang tahu informasi identitasmu, tapi aku akan segera melaporkannya ke kantor pusat. Kantor pusat akan segera mendistribusikan informasi ini ke cabang-cabang di berbagai wilayah. Selama ada makhluk yang menawar, mereka bisa mendapatkan informasi ini. Setelah mendengar ini, ekspresi Julian berangsur-angsur menjadi serius. Dia tidak menyangka Paviliun Tianji begitu menakutkan. Seolah bisa melihat kekhawatiran Julian dan Dara, Sadi tersenyum dan berkata, kalian tidak perlu khawatir. Satu-satunya yang peduli dengan informasi ini sekarang adalah 4 klan kegelapan kuno. Lagi pula, 4 klan kegelapan kuno selalu arogan. Mereka pikir mereka punya jaringan intelijen sendiri dan pada dasarnya tidak akan datang ke Paviliun Tianji untuk membeli intelijen. Lagi pula, informasi ini tak ternilai harganya, dan Paviliun Tianjiku juga akan mematok harga tinggi. 4 klan kegelapan kuno belum tentu mau menyerahkan sumber daya ini demi informasi ini. Julian menatap Dara dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dara berkata, barang-barang itu milikmu. Terserah padamu apakah akan mengembalikannya atau tidak. Jika kamu tidak mengembalikannya, aku tidak akan memaksamu, karena kamu tidak berutang apapun kepadaku. Julian mempertimbangkannya dalam hati, lalu berkata, baiklah, saya akan memberikan semua sumber daya yang saya miliki, dan Anda memberi saya informasi yang saya butuhkan. Ini bukan urusan saya, ini urusan Paviliun Tianji. Dan saya tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Saya harus mengantarmu ke kantor pusat. Kalau ada waktu, datang saja langsung ke saya. Saya akan mengantarmu ke kantor pusat, kata Sadi. Julian mengangguk pelan dan berkata, kau boleh memberiku barang-barang lainnya, tapi aku harus menyimpan pedang awan tertinggi dan teratai awan tertinggi. Pedang awan tertinggi dan teratai awan tertinggi memiliki arti penting bagi Julian, jadi keduanya tidak dapat diberikan kepadanya.
Sedangkan untuk sumber daya budidaya lainnya, dia bisa memberikannya. Jika sumber daya hilang, sumber daya tersebut dapat diperoleh lagi. Selain itu, selama Milan dipulihkan, semua kesulitan berikutnya tidak akan sulit. Jika ada berita tentang Terra, beritahu aku secepatnya, kata Julian. Baiklah, Sadi mengangguk sedikit. Julian dan Dara tidak tinggal lama dan berbalik untuk pergi. Setelah mereka pergi, senyum di wajah Sadi berangsur-angsur menjadi serius. Ia berpikir sejenak, lalu tak berani menunda sama sekali. Ia segera melaporkan berita itu ke kantor pusat dan membiarkan kantor pusat mengambil keputusan. Setelah meninggalkan paviliun Tianji, Julian menatap Dara dan bertanya, apakah paviliun Tianji ini benar-benar menakutkan? Dara mengangguk berulang kali, ada rumor bahwa paviliun Tianji tahu segalanya tentang dunia gelap dan dunia luar. Sebelumnya aku tidak percaya, tapi sekarang sepertinya rumor itu benar. Pantas saja mantan Master Paviliun Tianji berani menyebut dirinya Dewa Kegelapan. Dengan jaringan intelijen yang begitu mengerikan dan rahasia ras apapun, siapa yang berani menentangnya? Julian juga mendesah. Makhluk yang hanya bertanggung jawab atas satu cabang itu tahu banyak hal. Ia hanya bertemu mereka sekali dan berbincang singkat dengan mereka, tetapi ia tahu identitas mereka dan apa yang ingin mereka lakukan. Meskipun Julian adalah guru tertinggi di kehidupan sebelumnya, dia masih sangat terkejut. Dengan begitu banyak harta, apakah kamu benar-benar ingin mengambilnya? Dara menatap Julian. Julian mengangguk dan berkata, sebanyak apapun harta yang ada, itu tetaplah hal-hal eksternal. Jika kau kehilangannya, kau masih bisa menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Milan sangat membantuku, dan aku harus mengembalikannya secepat mungkin. Bab 2704, Pertukaran. Paviliun Tianji memiliki beberapa petunjuk tentang 3 elemen gelap, tetapi harga yang mereka minta sangat mengerikan. Julian tidak ragu-ragu. Dia berencana untuk menunggu sampai dia mendapatkan prasasti unsur klan api sebelum mencari Sadi dan meminta Sadi untuk membawanya ke markas Paviliun Tianji untuk mendapatkan prasasti asli klan emas, kayu, dan bumi. Dia kembali bersama Dara. Sekarang, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu dengan sabar hingga Terra muncul di klan api. Begitu ia muncul di klan api, perhatian klan api pasti akan tertuju pada Terra, dan mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk memancing di perairan yang bermasalah. Penantian ini berlangsung selama bertahun-tahun. 3000 tahun kemudian, Sadi muncul di gunung-gunung suci yang dibeli oleh Julian. Gunung Suci, aula bangunan di puncak gunung. Sadi duduk di kursi, menyilangkan kaki, dan berkata sambil tersenyum, saya baru saja menerima kabar bahwa Terra telah muncul di klan api dan telah membuat perjanjian dengan klan api. Dia akan mulai memasuki tanah suci klan api dalam 3 tahun dan akan melewati 9 level. Hanya setelah berhasil menyelesaikannya, dia baru bisa muncul di tanah suci. Setelah menyelesaikan level terakhir, dia bisa membawa gadis suci klan api pergi. Yang akan datang. Julian menjadi bersemangat. Sadi tersenyum dan berkata, jangan terlalu cepat senang. Meskipun Terra muncul di suku api, dia kuat, tapi kali ini dia tidak melawan suku api secara langsung. Sebaliknya, dia menerima tantangan suku api. Dia tidak bisa membuat keributan di suku api. Kau ingin memancing di air keruh dan mendapatkan prasasti elemen suku api. Ini mustahil. Julian meliriknya dan bertanya, apakah Anda punya solusi? Sadi menyentuh dagunya dengan tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, dan berkata, tentu saja ada caranya, tetapi ada syaratnya. Julian menatapnya dan berkata, silakan saja. Sadi berkata dengan ekspresi santai, Paviliun Tianjiku menginginkan 3 elemen kembali menjadi satu. Selama kau mengeluarkan 3 elemen kembali menjadi satu sebagai gantinya, mulai sekarang, kau akan menjadi tamu paling terhormat di Paviliun Tianjiku. Mulai sekarang, kau tidak perlu membayar harga berapapun untuk semua informasi yang kau inginkan. Haha, bagus sekali. Bisakah kau memberiku kemampuan sihir sebagai imbalan agar Paviliun Tianji melayaniku selamanya? Julian tersenyum lembut. Sadi berkata, 3 elemen kembali ke satu milikmu terlalu mengerikan. Kau terkekang di alam pusat dan tak bisa menggunakannya dengan bebas. Tapi saat kau di klan bulu, kau menggunakan 3 elemen kembali ke satu dan menggemparkan dunia. Dari mana asal kemampuan sihir ini? Aku sama sekali tidak tahu. Ini pasti ciptaanmu sendiri. Kurasa, menggunakan 3 elemen kembali ke satu itu sepadan dengan imbalan informasi permanen. Terima kasih atas pujiannya. Julian tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, saya juga ingin bertukar pikiran. Lagi pula, dengan Paviliun Tianji, saya akan dapat mengetahui segalanya tentang dunia gelap dan bahkan berbagai bidang. Namun, 3 elemen kembali ke satu tidak dapat diajarkan. Ini juga sesuatu yang saya kembangkan secara kebetulan. Bahkan jika saya memberitahu orang lain tentang proses penciptaan saya, makhluk lain tidak akan dapat berkultivasi dengan sukses. Mendengar ini, Sadi sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kalau begitu, mundurlah selangkah. Jelaskan 3 elemen yang kembali menjadi satu. Paviliun Tianji akan memberimu 3 kesempatan untuk memberikan informasi. Selain petunjuk prasasti asli dari 3 klan utama dari 5 elemen kegelapan kali ini, kau akan diberi 3 kesempatan lagi. Dalam 3 kesempatan ini, kau boleh meminta informasi apapun yang kau inginkan. Selama Paviliun Tianji memilikinya, aku akan memberitahumu.
Julian mempertimbangkannya dan merasa itu adalah kesepakatan yang bagus untuk menukar beberapa informasi tentang tiga elemen kembali menjadi satu dengan tiga kesempatan dari Paviliun Tianji. Jika dia bertemu dengan orang kuat dari Paviliun Tianji sebelumnya, dia tidak akan membayar harga sebesar itu kali ini untuk menukar petunjuk prasasti asli ketiga suku. Baiklah, tapi sebelum pertukaran, aku punya pertanyaan untukmu, kata Julian. Bocah, kata Sadi sambil tersenyum, minta saja, aku akan memberimu kesempatan gratis. Julian bertanya, bisakah 5 elemen kegelapan asli benar-benar digabungkan untuk membentuk mantra 5 elemen, dan bisakah itu benar-benar memulihkan Milan? Ini. Sadi juga ragu sejenak sebelum berkata, aku tidak begitu paham tentang ini, tetapi tercatat dalam informasi di markas Paviliun Tianjiku bahwa kelima elemen kegelapan saling menguatkan dan saling menahan, dan mereka kompatibel tetapi juga saling menolak. Jika memang ada makhluk yang dapat menguasai kelima elemen secara bersamaan, itu akan melahirkan kekuatan magis. Mungkin kekuatan inilah yang dapat memulihkannya. Ini hanyalah catatan klan kuno di Paviliun Tianji. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Klan S datang ke Paviliun Tianji untuk meminta informasi, jadi Paviliun Tianji kami memberitahu pemimpin klan S metode ini. Selain memberiku 3 kesempatan gratis, aku punya satu permintaan lagi, lanjut Julian. Sadi memberi isyarat mengundang dan berkata, ceritakan padaku tentang hal itu. Biarkan aku mendapatkan prasasti asli suku api. Sadi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa melakukan itu. Aku hanya bisa memberimu beberapa informasi dan petunjuk tentang prasasti asli klan api. Apakah kau bisa mendapatkannya sepenuhnya terserah padamu. Baiklah, setuju. Julian tidak ragu lagi. Katakan padaku, dari mana asal 3 elemen kembali menjadi satu, dan keahlian unik macam apa ini? Tanya Sadi. Di saat yang sama, ia siap menuliskan semua yang dikatakan Julian, mengolahnya menjadi data, dan mengirimkannya ke markas untuk disimpan. Julian berkata, 3 elemen kembali ke kesatuan adalah keterampilan unik yang saya ciptakan sendiri. Ini mencakup tubuh masa lalu, tubuh masa kini, dan tubuh masa depan. Tubuh saya saat ini adalah siapa saya sekarang. Meskipun aku terbuat dari daging dan darah, setelah aku menggunakan 3 elemen kembali menjadi satu, aku dapat mengubah semua prasasti yang telah kupelajari menjadi sebuah diagram. Diagram ini sangat misterius. Prasasti apapun dapat diintegrasikan ke dalamnya. Semakin banyak prasasti yang terkandung dalam diagram, semakin kuat kekuatannya. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah penguasa tertinggi di alam pusat, tetapi aku meninggal secara tiba-tiba dan terpaksa bereinkarnasi. Setelah terlahir kembali di alam rendah, saya mengembangkan kekuatan kegelapan secara kebetulan. Kekuatan kegelapan itu terus tumbuh lebih kuat. Saat terjadi bencana, saya memperoleh beberapa wawasan dan mengubah jalan kegelapan menjadi bayangan. Akhirnya, ketika aku memahami asal-usul alam tingkat rendah, dan ketika aku menyempurnakan asal-usul alam ini, aku memahami masa depan dan melihat esensi masa depan. Sejak saat itu, masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi satu. Julian menjelaskannya dengan sangat rinci. Karena dia yakin hanya dia yang bisa mempraktikkan 3 elemen menjadi satu. Itu bukan reinkarnasi, semua makhluk hidup dengan kehidupan lampau dapat berlatih. Ini memerlukan serangkaian kebetulan dan peluang. Setelah mendengar ini, Sadi tidak dapat menahan diri untuk berseru. Semua ini sungguh tidak dapat dipercaya. Kekuatan masa lalu dan kekuatan masa depan pada dasarnya bersifat ilusi. Tak ada makhluk hidup yang mampu menguasainya. Anda tak hanya telah menguasainya, tetapi Anda juga dapat mengintegrasikannya dengan kekuatan masa kini. Sadi mengacungkan jempol dan memuji, klanku telah mengumpulkan asal-usul kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, hampir mencakup semua kekuatan magis dalam sejarah dunia gelap. Tapi aku merasa kekuatan magis ini tidak sebaik 3 elemen kembali ke satu milikmu. Menurutku, 3 elemen kembali ke satu bisa disebut yang terbaik. Di masa depan, dunia gelap akan menghormatimu. Sepertinya aku harus melapor ke markas dan mengeluarkan daftar kekuatan magis dan keterampilan unik. Sadi menatap Julian dan berkata, aku punya satu permintaan lagi. Aku ingin kau melakukan 3 elemen kembali menjadi satu sekali. Aku akan merekamnya dan mengirimkannya ke markas untuk melihat apakah 3 elemen kembali menjadi satu memenuhi syarat untuk memperebutkan tempat pertama. Jika memenuhi syarat, maka daftar kekuatan supernatural akan muncul kembali di dunia gelap. Ini. Julian ragu-ragu sejenak. Dara mengetahuinya dan berkata tepat pada waktunya, Saudara 49, jangan buang waktu, cepatlah, ini kesempatan bagus bagimu untuk menjadi terkenal. Bab 2705, Kepala Suku Api. Julian memikirkannya, mengangguk dan berkata, oke. Sadi melambaikan tangannya dengan santai, dan ruang ilusi muncul di depan matanya. Julian, Dara, dan dirinya sendiri memasuki ruang ilusi ini. Silakan tunjukkan, kata Sadi. Julian tidak ragu-ragu dan melakukan 3 elemen kembali ke satu. Tubuh saat ini berubah menjadi diagram dewa dan setan, tubuh masa lalu duduk bersila di atas diagram, dan tubuh masa depan duduk bersila di bawah diagram. Diagram ini tidak dapat diprediksi dan mengandung kekuatan magis. Lalu, masa lalu, sekarang, dan masa depan melebur menjadi satu. Hebat, hebat. Sadi tidak dapat menahan diri untuk berseru saat melihat pemandangan ini. Keahlian sihir seperti itu sungguh menakjubkan.
Adikku baru berada di tahap akhir Tianzun kecil. Jika alammu ditingkatkan di masa depan, keahlian sihir ini akan tak terkalahkan di dunia. Kau akan menjadi yang paling dihormati di dunia gelap di masa depan. Sadi memberi Julian evaluasi yang sangat tinggi. Terima kasih atas pujiannya, kata Julian dengan rendah hati. Ruang ilusi di depan mataku lenyap, dan saat muncul kembali, aku sudah berada di gedung Gunung Suci. Julian menatap Sadi dan bertanya, bisakah kau memberitahuku bagaimana cara mendapatkan prasasti asli klan api sekarang? Sadi tersenyum tipis dan berkata, saya di kota api. Sebagai penanggung jawab paviliun Tianji kota api, saya telah bertemu dengan pemimpin klan api beberapa kali. Saya akan membawamu menemui pemimpin klan api. Tanyakan saja langsung kepadanya apapun yang kau inginkan. Sesederhana itu. Dara tercengang. Sadi tersenyum dan berkata, tentu saja tidak sesederhana itu, ayo pergi. Sadi bangkit dan pergi. Julian dan Dara saling memandang. Setelah itu, mereka berdua mengikuti Sadi. Mereka berjalan langsung menuju paviliun Tianji. Kami tiba di aula resepsi penting paviliun Tianji. Di aula resepsi, sudah ada seorang lelaki tua yang menunggu. Ia mengenakan jubah merah menyala dengan ukiran misterius di atasnya. Tuan Salman, maaf atas penantian yang lama. Sadi masuk dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, saya terlambat karena sesuatu di tengah malam. Maaf, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini teman saya 49, dan ini Dara. Mereka berdua murid Santo Tianyi. Oh, 49. Orang tua itu tak dapat menahan diri untuk melirik Julian. Julian mengangguk sedikit padanya. Semuanya, silakan duduk. Sadi duduk terlebih dahulu. Julian dan Dara duduk, dan Sadi memperkenalkan mereka, saudara 49, ini adalah pemimpin klan api, Salman. Salman langsung ke intinya dan berkata, Sadi, kau tahu kenapa aku di sini. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku bersedia membayar mahal. Sadi berkata tanpa daya, Pak Tua Salman, sudah kubilang kalau kau ingin menyembuhkan racun api, kau butuh jiwa es klan es dan kutukan es tertinggi untuk menghilangkannya. Tapi, ini harta karun klan es, dan klan es sudah lama hancur. Bahkan paviliun Tianjiku pun tak bisa memberikannya padamu. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Mantra es, tanyanya acuh tak acuh, aku pernah pergi ke reruntuhan klan es dan mempraktikkan prasasti serta mantra es klan es. Kebetulan, harta karun klan es, jiwa es, juga ada di tanganku. Sungguh. Salman menggigil sekujur tubuh. Julian mengangguk. Salman segera berdiri, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, saudaraku, tolong bantu aku melarutkan racun api di tubuh Kais. Julian masih sedikit bingung. Dia melirik Sadi. Sadi menjelaskan, ada seorang jenius di klan api bernama Kais. Ia mempraktikkan mantra api tertinggi klan api, tetapi sebuah kecelakaan terjadi, menyebabkannya diracuni api dan dimasuki oleh racun api. Julian tiba-tiba menyadari dan berkata, jadi begitulah adanya. Salman berkata, jika kamu bisa membantuku, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Julian berkata dengan acuh tak acuh, karena kau sudah mendengar namaku, kau seharusnya tahu bahwa aku telah memenangkan sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya di arena klan bulu. Aku memiliki semua yang kubutuhkan sekarang. Namun, aku tertarik dengan prasasti asli klan api. Jika pemimpin klan api bersedia mengeluarkan prasasti asli klan api untuk kubaca, maka aku akan bergerak. Ini. Salman ragu sejenak. Sadi tidak mengatakan apa-apa. Ia duduk di samping dengan kaki disilangkan. Salman duduk, ekspresi termenung terlihat di wajah tuanya. Lalu, ia menatap Julian dan bertanya, bagaimana kau mendapatkan kutukan es? Bagaimana jiwa es datang kepadamu? Apa hubunganmu dengan putri es? Apa hubunganmu dengan pemuda yang mengaku dari istana ilahi tertinggi di tanah suci es? Masalah klan es terlalu rumit dan mengejutkan. Meskipun hanya makhluk dari 4 klan kuno yang mengetahuinya, kini hal itu telah menyebar ke seluruh dunia gelap, dan beberapa ras kuat di dunia gelap mengetahuinya. Salman tidak bodoh dan dapat dengan mudah menebaknya. Julian tidak banyak bicara tentang ini. Hanya itu yang ku minta. Kalau klan api mempersulit, lupakan saja. Setelah berkata begitu, dia berdiri, menatap Dara, dan berkata, Dara, ayo pergi. Dara juga berdiri dan mengikuti Julian, berniat untuk pergi bersama. Tepat saat mereka hendak meninggalkan aula, Salman tiba-tiba berkata, adik kecil, tetaplah di sini. Aku janji. Mendengar ini, sudut bibir Julian melengkung, memperlihatkan senyum. Ia berbalik dan menatap Sadi dengan rasa terima kasih di wajahnya. Karena kalian berdua sudah mencapai kesepakatan kerjasama, aku tidak akan mengantarmu pulang, Sadi memberi isyarat untuk mengundang. Salman tidak banyak bicara. Ia menatap Julian dan berkata, adik kecil, ikut aku. Julian mengangguk. Di bawah kepemimpinan Salman, Julian meninggalkan paviliun Tianji dan menuju Gunung Suci Klan Api. Senyum di wajah Sadi perlahan membeku. Ia segera melaporkan berita dari tempat ini kembali ke markas, dan juga melaporkan informasi tentang 3 elemen yang kembali ke markas. Julian melakukan 3 elemen kembali ke 1. Meskipun kekuatannya tidak terlalu menakutkan sekarang, itu hanya karena ranah Julian rendah.
Begitu ranah Julian dinaikkan, itu akan menjadi sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai yang tergelap. Paviliun Tianji, kantor pusat. Ruang rahasia yang penting. Beberapa tokoh kuat dari Paviliun Tianji berkumpul di sini. Mereka mengamati dengan saksama informasi tentang tiga elemen yang kembali menjadi satu dan pemandangan di depan mereka. Inilah adegan ketika Julian melakukan tiga elemen kembali menjadi satu. Semakin banyak prasasti yang kau pelajari, semakin kuat formasinya. Kekuatan magis ini sungguh mengerikan. Ya, dalam diagram ini, aku melihat asal-usul dunia luar dan prasasti unsur klan es. Jika anak ini mengetahui prasasti asli ras-ras utama di dunia gelap, itu akan mengerikan. Masa lalu dan masa depan begitu misterius. Dia telah menguasai kekuatan ilusi. Tidaklah berlebihan jika menyebut kekuatan magis ini sebagai yang terbaik dalam kegelapan. Saatnya mengumumkan daftar kekuatan supernatural dan keterampilan unik. Tempat pertama jatuh pada tiga elemen yang kembali menjadi satu, tetapi sulit untuk menentukan peringkat yang lain. Dari zaman kuno hingga sekarang, ada banyak sekali orang kuat di dunia gelap. Orang-orang kuat dan kekuatan magis yang menghilang itu semuanya sangat mengerikan. Jangan khawatir tentang yang hilang dan yang hilang. Kami hanya akan mengurutkannya berdasarkan catatan di Paviliun Tianji kami. Saya pikir tidak ada makhluk hidup yang tidak setuju dengan peringkat yang diumumkan oleh Paviliun Tianji saya. Beberapa orang kuat dari Paviliun Tianji berkumpul dan berbincang singkat. Bersambung.